Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Damar Aji. Semoga kabar kamu baik, semoga kabar kamu selalu sehat dan lancar semua yang kamu kerjakan, aktivitas kamu juga lancar ya. Karena itu harapan kita juga semua, bahwa kesehatan adalah hal yang utama, kesehatan adalah hal yang paling penting dari apapun gitu kan. Kita punya banyak duit, kalau misalnya nggak sehat juga percuma juga gitu kan. Yang diharapkan kita sehat, rezeki berlimpah, semuanya lancar dan semuanya baik-baik saja. Dan kita selalu mensyukuri apa yang diberikan Tuhan, nikmat Tuhan yang sangat luar biasa, yang setiap hari kita bisa rasakan. Ya, satu hal yang paling mudah untuk kita syukuri adalah ketika kita masih sadar bahwa kita masih bisa bernafas dan kita masih diberikan kesehatan. Oke, halo, apa kabar juga buat Cancer? Kenapa Cancer saya sebutkan? Karena sekarang kita sudah sampai di zodiak yang keempat, yaitu kita bakal bacakan Cancer untuk bulan Oktober tahun 2020. Jadi buat teman-teman Cancer, siap-siap kita bakal membacakan peruntungan kamu seperti apa, rezeki kamu, asmara kamu, kehidupan kamu, dan semuanya seperti apa. Oke? Baik, tidak usah buang waktu lama lagi. Tapi jangan lupa juga buat teman-teman yang mungkin saat ini baru saja mangkal dan menyatu di channel Damar Aji. Kalau kamu memang suka, silahkan subscribe, like, komentar, dan silahkan juga share. Oke? Bantu supaya channel ini bisa terus berkembang. Oke teman-teman, langsung aja sih, saya bakal kocok kartunya. Kita ambil energi untuk Cancer bulan Oktober tahun 2020. Kita bakal lihat seperti apakah keberuntungan Cancer untuk bulan Oktober sampai 5 bulan ke depan itu seperti apa. Yang jelas, kita perlu tahu juga bahwa apa sih yang bakal terjadi gitu kan. Bukan berarti kita mendahului Tuhan, tetapi di sini kita paling tidak menangkap pesan-pesan Tuhan itu seperti apa, sehingga kita bisa mengantisipasi kalau memang itu adalah hal-hal yang kurang bagus. Kita bisa mengantisipasi jika itu adalah hal-hal yang memang jelek gitu kan. Kalau memang bagus sudah biarkan, dan mungkin hanya ditambah saja supaya semakin bagus. Tapi kalau misalnya itu jelek, kurang bagus, dan ternyata kita masih punya kesempatan untuk untuk memperbaiki, ya kenapa tidak gitu kan. Oke, saya akan melakukan pembacaan secara simpel, singkat, sederhana, tapi harapan saya bisa padat dan bisa mewakili semua aspek-aspek kehidupan yang bisa kebaca gitu kan. Jadi paling tidak, walaupun hanya 5 kartu, tapi paling tidak saya bakal memaksimalkan bacaannya. Oke, teman-teman, langsung aja kita bakal baca yang pertama. Di kartu pertama kita melihat ada Seven of Swords, ya, Seven of Swords. Kita lihat ya sekilas di sini energinya adalah energi terjadi sebuah atau telah terjadi sebuah perselisihan, konflik atau semacam kayak peperangan. Ya, di sini ada satu orang yang sedang mengangkuti 5 pedang dan sisanya adalah 2 masih nancap di tanah. Ini artinya adalah saya merasakan melihat bahwa kamu memiliki masalah, ya, konflik yang sangat berkepanjangan dari kemarin, dan energi ini bisa sudah terjadi dari kemarin, atau bisa jadi misalnya belum terjadi, berarti ada kemungkinan besar bulan Oktober ini terjadi, atau beberapa bulan ke depan ini terjadi. Jadi ada semacam peperangan yang mengakibatkan kamu ngerasa gagal, ya. Jadi apa yang sudah kamu rencanakan di sini terjadi kegagalan, ya. Ini kalau saya menangkap bahwa ini adalah hubungan asmara kamu dengan dia, asmara kamu dengan pasangan kamu. Buat yang sudah berpasangan atau yang sudah, jadi gini, bisa buat kamu yang lagi pacaran, ya, gagal. Terus buat yang lagi sudah berpasangan, sudah nyaris mau menikah segala macam, juga gagal. Atau mohon maaf juga buat kamu yang sudah berumah tangga, sudah menikah, dan ini ada kemungkinan terjadi konflik yang sangat luar biasa yang mengakibatkan kamu ngerasa gagal dan kalah, ya. Dan di sini saya menangkap adanya semacam energi tipu muslihat, ya. Jadi kayak semacam pengkhianatan atau penipuan atau semacam ketidakjujuran, ya, dari pasangan kamu. Itu yang saya rasakan. Nah, sehingga kamu sekarang merasakan semacam kayak kekalahan. Tapi kalau boleh saya bilang, sebetulnya bukan kekalahan dalam arti mutlak kalah, itu tidak, gitu kan. Saya merasa dan melihat bahwa di sini sebenarnya kamu juga ngalah.
Kamu sudah terlalu capek, lelah dengan hubungan yang toksik, hubungan yang selalu menimbulkan konflik-konflik ya. Ada masalah kecil digede-gedein, masalah kecil diperbesar gitu kan. Jadi beda-beda prinsip, beda pemikiran, dan banyak sekali perbedaan-perbedaan. So di sini kamu akhirnya merasa bahwa udahlah saatnya gue mesti ngalah gitu kan. Ya, jadi saya merasa dan melihat bahwa di sini kamu mengalah tapi juga untuk menang. Tapi di sini kamu juga sepertinya harus sudah menarik diri untuk menenangkan diri. Ya, jadi konflik ini berakhir. Saat ini kamu sudah merasa sangat lelah, sangat putus asa, sangat sakit juga ya, kecewa. Tapi di sini kamu merasa bahwa ini memang jalan yang terbaik. Ini adalah keputusan yang terbaik, gitu kan? Sehingga itu adalah langkah yang kamu ambil, keputusan yang kamu ambil, untuk kemudian kamu melanjutkan perjalanan ke tahap selanjutnya, yaitu ini ada Seven of Swords, di sini ada Seven of Wands ya. Seven of Wands ini menunjukkan bahwa setelah kamu menarik diri dari situasi dan kondisi yang sebelumnya bikin kamu tuh pusing, stres dan sebagainya, jangan lupa bahwa fase berikutnya bukan berarti kamu terus menang, santai dan sebagainya, tidak. Di fase berikutnya kamu harus melakukan atau menjalani sebuah fase atau tahapan berikutnya, yaitu tahapan di mana kamu harus berjuang, ada kompetisi, ada persaingan, dan di sini dibutuhkan keberanian yang sangat luar biasa. Kamu harus berjuang, ya, harus berjuang. Jadi jangan sampai kamu terus mengendap atau drop down, patah semangat, jangan sampai gitu loh. Jadi pesannya adalah kamu harus tetap berjuang meskipun di tengah-tengah kompetisi yang sangat ketat gitu kan. Kompetisi maksudnya gini, kompetisi itu kan ya namanya kehidupan itu kan selalu kita ada persaingan gitu kan, dalam bisnis, usaha, kerja dan sebagainya selalu ada persaingan. Tapi sebenarnya bukan persaingan dalam arti berlomba-lomba, bersaing yang tidak sehat dan sebagainya, bukan. Meskipun itu ada dalam kehidupan kita. Tapi yang jelas di sini pesan kompetisi ini adalah lebih kepada kamu harus berkompetisi dengan diri kamu sendiri. Artinya kamu harus bisa mengalahkan diri kamu sendiri. Karena di sini kamu masih merasakan traumatis, masih merasakan efek dari kejadian pertama tadi, ya, side effect-nya kamu rasakan, kecewanya masih kamu rasakan sekali gitu kan. Nah, disinilah kamu harus berjuang mengalahkan diri sendiri. Untuk apa? Untuk melepaskan traumatis yang ada, untuk melepaskan kemelekatan. Kemelekatan itu apa? Kemelekatan adalah begini, kalau kita punya pasangan gitu ya, terus kemudian kita mencintai banget dan sebagainya, itu kan melekat sekali gitu kan. Seolah-olah dia adalah milikku, seolah-olah dia adalah segala-galanya bagiku dan sebagainya, tanpa dia kita nggak bisa hidup dan sebagainya. Itu adalah kemelekatan. Bahwa yang sesungguhnya itu adalah perasaan-perasaan yang kita ciptakan sendiri. Nah, ketika melekat, maka itu menjadi sesuatu yang sangat mengganggu, atau yang sering umum disebut adalah mental block. Ada blocking di dalam diri kita yang diciptakan oleh bawah sadar kita, yang kemudian seolah-olah membatasi kita untuk bergerak lebih maju lagi. Nah, jadi intinya adalah kita harus melepaskan kemelekatan itu secara belahan, yang sering kita sebut dengan releasing atau pelepasan. Pelepasan itu biasanya juga terkait dengan emosi-emosi negatif yang masih menumpuk di dalam diri kita. Misalnya kita ingat masa lalu, kita sedih. Kita ingat orang itu, kita kecewa atau sedih, atau marah, atau dendam, dan sebagainya. Nah, perasaan-perasaan itulah yang kita sebut dengan kemelekatan. Atau merasa bahwa, kehilangan banget gitu kan. Kehilangan, kesedihan yang teramat dalam, itu adalah kemelekatan. So, di kartu kedua, pesannya adalah kamu harus berkompetisi dengan diri kamu sendiri untuk melepaskan kemelekatan itu. Dan disinilah dibutuhkan dan harus muncul keberanian yang sangat luar biasa untuk berjuang mengalahkan diri kamu sendiri, dan releasing harus kamu lakukan juga. Bila mana perlu, kamu juga harus punya orang yang bisa memberikan coach ya, coaching buat kamu. Entah itu coach, trainer, terapis dan sebagainya. Atau tarot reader juga bisa juga, oke? Dan
Kalau misalnya teman-teman berkenan, silahkan juga nanti saya bisa bantu apabila memang kamu butuh pencerahan dan sebagainya, releasing atau terapi dan sebagainya, silahkan aja kamu bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di WA sini atau di deskripsi. Nah, di kartu kedua, intinya sekali lagi kamu harus berkompetisi dengan diri kamu sendiri, beranilah, berjuanglah, dan rilis, oke? Di kartu ketiga, pada akhirnya saya melihat bahwa hubungan kamu ini memang akan benar-benar berakhir. Salah satu di antara kalian adalah pergi, ya. Jadi entah kamu yang pergi atau entah dia yang pergi. Di kartu ketiga di sini ada Age of Cups, ya. Di mana ada gambar orang meninggalkan cups, 8 cups, 8 piala, 8 perolehan, atau piala itu menggambarkan ini adalah perolehan. Sesuatu yang sudah kamu susun selama ini, sesuatu yang sudah kamu dapatkan, sesuatu yang sudah kamu jalani, kenangan lah dan sebagainya, banyak sekali, baik materi maupun non materi, ya. Nah, di sini kamu akan meninggalkan dia atau dia yang akan meninggalkan kamu, tidak masalah, gitu kan? Tapi yang jelas hubungan kamu akan berakhir di sini, ya, dan kamu pergi melakukan sebuah perjalanan untuk menuju ke fase berikutnya. Karena di sini ada fase yang terakhir atau fase yang berakhir, dan kamu harus mau nggak mau hidup harus tetap berjalan. Saya merasakan di sini bahwa ada pengkhianatan atau tipu ketidakjujuran, tipu muslihat, ya, ketidakjujuran yang dilakukan oleh pasangan kamu. Tapi ini energi bisa vice versa, ya. Bisa mungkin pasangan kamu yang melakukan itu, atau bisa kamu sendiri yang melakukan itu. Ya, tinggal disesuaikan aja energinya, karena ini bisa vice versa, bisa kebalik energinya. Traumatis yang ditimbulkan karena pengkhianatan, penipuan atau bohong dan sebagainya membekas sekali, sehingga di situ tertinggallah yang namanya kemelekatan. Oke. Nah, maka sekali lagi saya ingatkan bahwa kamu butuh orang yang bisa mendampingi kamu, spiritual, guide, atau orang yang bisa memberikan arahan-arahan atau pencerahan buat kamu di sini. Karena di sini adalah saat dimana kamu tuh menyendiri, menarik diri, menjauh dari segala keramaian dan sebagainya. Tapi jangan terlalu lama, ya. Saran saya jangan terlalu lama. Kamu boleh menarik diri, menenangkan diri dan sebagainya, tapi jangan terlalu lama. Karena wasting time, buang-buang waktu, gitu kan, sayang-sayang juga buat waktu ke depan nanti kan masih bisa untuk dimanfaatkan buat planning ke depan dan action untuk saat ini dan untuk investasi masa depan juga. Setelah kamu melakukan perenungan, menarik diri, perbaikan diri dan sebagainya, termasuk relasi releasing, terapi dan sebagainya, nah itu akan menjadi bagus medan energinya, pikirannya, semuanya. Jadi kalau medan energi sudah bagus, semuanya akan mengikuti dengan otomatis, teman-teman, ya. Tapi kalau di sini masih ruwet, kacau, juga mengikuti. Pekerjaan susah, rezeki susah, hubungan berikutnya susah dan sebagainya. Nah, ketika sudah dirilis, sudah dibersihkan, auranya sudah dibagusin, ya, udah dibuka lah energinya dan sebagainya, insya Allah akan mudah. So, di sini tergambar di kartu ke-4, ya. Sorry, rada-rada ini gatal hidungnya. Kayak mau flu tapi bukan flu, sebetulnya alergi aja. Oke, jadi kartu ke-4 di sini adalah kartu bagus. Jadi kalau urutan ini sebenarnya urutan kartu yang bagus kalau boleh saya bilang, ya. Ada tokek, dengar teman-teman? Oke, itu adalah teman saya kalau malam hari. Di kartu keempat ada Two of Cups, ya. Two of Cups berarti menandakan bahwa di sini kamu akan bertemu dengan seseorang, dan seseorang itu adalah orang yang tentunya lebih baik daripada kekasih atau pasangan kamu sebelumnya. Makanya gak usah khawatir ketika kamu harus pergi, meninggalkan semuanya, ada traumatis, luka batin, sakit hati dan sebagainya. Gak usah khawatir bahwa di balik semua itu sebenarnya Tuhan punya rencana yang lebih baik dan akan mempertemukan kamu dengan orang yang lebih baik, gitu loh, ya.
Jadi nggak usah disesali apa yang sudah terjadi di waktu kemarin, karena Tuhan sebenarnya sedang menyusun rencana yang lebih baik untuk kamu dan kemudian kehidupan yang lebih baik, bertemu dengan orang yang lebih baik. Nah, di sini adalah ketemu dengan orang yang lebih baik. So, kamu di sini akan menjalin sebuah hubungan. Kalau misalnya ini berkaitan dengan kerja, bisnis, berarti kamu akan ketemu relasi yang baik, ya, orang yang bisa diajak kerjasama. Kalau tadi urutannya sesuai dengan yang tadi saya sampaikan adalah masalah pasangan, hubungan asmara, percintaan, kamu juga akan ketemu dengan orang atau pasangan kamu berikutnya yang jauh lebih baik. Oke? Jadi nggak usah khawatir, nggak usah disesali apa yang sudah terjadi. Di kartu kelima, saya melihat bahwa di sini ada kartu yang keren lagi, Knight of Cups. Ini adalah ada semacam kayak ksatria datang, gitu kan? Dia bawa cups, gitu kan? Artinya adalah apa? Akan ada lamaran buat kamu. Akan ada cinta yang baru datang buat kamu, ya. Berarti datang dari orang yang hadir dalam kehidupan kamu di sini, ya. Jadi ini membawa cinta, membawa lamaran, romantika, dan sebagainya. Cerita cinta yang lebih indah, cerita kehidupan yang lebih baik, ya. Jadi nggak usah khawatir, oke? Itulah gambarannya yang bisa saya sampaikan untuk Cancer bulan Oktober tahun 2020 dengan masa berlaku kurang lebih 5 bulan ke depan. Oke, jadi buat Cancer silakan aja. Ini bacaan yang mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dan sekaligus penyemangat buat kamu, Cancer khususnya. Karena saya melihat dari urutan kartu, final dan endingnya adalah bagus, ya. Jadi kalau dalam sebuah cerita film, ini adalah happy ending. Oke, jadi congratulations. Selamat buat kamu karena happy ending, ya. Jadi, tapi itu tadi prosesnya harus kamu jalanin. Artinya ketika A, B, C, D sampai A sampai Z-nya kamu jalanin seperti apa yang saya sampaikan, insya Allah itu akan bagus, gitu kan. Jangan kelamaan, ya. Di sini harus segera move on. Kalau kelamaan, waduh, timingnya nanti nggak bisa seperti yang ada dalam kartu ini. Energinya bisa berubah, energinya bisa beda. Jadi harapan saya kamu harus segera lakukan seperti apa yang saya sarankan. Oke, gitu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan juga buat kamu yang ngerasa ini cocok, silahkan aja. Tapi kalau ini yang jelas general reading ya. Jadi tidak semuanya bisa resonate. Tapi buat teman-teman yang kepengen melakukan private reading dengan saya langsung, silahkan aja bisa langsung chat ke nomor WA yang tertera. Dan bisa ngelihat dulu deskripsinya seperti apa, silahkan dibaca ya. Oke, buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum, jangan lupa. Yang baru menyatu di sini, jangan lupa lakukan satu kebaikan untuk hari ini dengan cara yang mudah, yaitu subscribe channel Damar Aji, like, komentar, dan share. Oke, terima kasih teman-teman. Sukses selalu, salam keajaiban, salam sehat selalu. Semoga rezeki berlimpah. Saya Damar Aji, sampai jumpa.